Menurut saya, pagi adalah waktu yang paling berharga. Semua hal yang akan kita kerjakan sepanjang hari bergantung seberapa bagus kita memulai pagi kita. Sarapan pagi adalah salah satunya. Namun pentingkah, tidak pentingkah, atau sangat penting? Sarapan pagi merupakan bahasan yang luas, namun akan sederhana jika kita mengerti prinsip-prinsipnya. Dalam video ini kita akan bagi ke dalam 3 kategori untuk memudahkan kita memahami sarapan pagi. Kategori pertama adalah kebiasaan sarapan pagi orang Indonesia. Kategori kedua adalah tidak sarapan pagi karena ingin mengurangi jumlah makanan. Dan kategori ketiga adalah tidak sarapan pagi karena berpuasa atau intermittent fasting. Kategori nomor 1 yaitu kebiasaan sarapan pagi orang Indonesia. Menu sarapan pagi kita hampir semuanya nasi. Kalau tidak ada nasi rasanya belum pas. Belum lagi ditambah dengan lauknya yang serba digoreng atau kuahnya yang bersantan. Minumnya sudah pasti teh manis atau kopi manis atau apapun itu yang penting manis. Sebenarnya, sarapan seperti ini merupakan hal yang paling buruk untuk kita memulai pagi hari kita. Kenapa? Yang pertama dari segi habit ya. Sarapan pagi itu kan pasti kita makan sesuatu yang enak, yang artinya menyenangkan diri kita, sehingga termasuk ke dalam reward system. Nah, ketika reward system kita jalankan seperti ini di pagi hari, yang mana kita belum melakukan sesuatu sebelumnya, maka ini akan sangat menghambat produktivitas kita. Harusnya kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu yang sulit terlebih dahulu, baru mereward diri kita sendiri. Tapi karena kita sarapan pagi, kita duluan mereward diri kita sendiri, sehingga kita akan sulit untuk melakukan sesuatu hal yang membosankan atau tidak mengenakan di sepanjang hari. Padahal hal yang membosankan ini adalah hal-hal yang sangat berperan dalam produktivitas kita, seperti berolahraga atau belajar. Jika kita terlebih dahulu mereward diri kita, maka hal seperti ini akan sangat sulit untuk kita lakukan. Poin kedua adalah ketika kita makan tinggi karbohidrat, kemudian minum gula, maka otomatis gula dalam darah kita itu akan meningkat tinggi. Dan karena gula kita meningkat tinggi, tubuh akan memproduksi insulin. Nah, insulin yang diproduksi tidak sedikit karena biasanya makanan yang kita makan di pagi hari itu, indeks glikemiknya tinggi, sehingga akan terjadi insulin spike. Insulin tugasnya adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Kalau kadar gula dalam darah turun, maka mekanisme pertahanan tubuh yang akan dilakukan adalah, kita akan merasa lapar. Dan laparnya itu khas, kita akan lapar terhadap sesuatu yang manis-manis. Apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan mencari snack biasanya yang manis, atau kita malah memesan kopi susu yang juga manis. Karena kita minum yang manis atau makan yang manis, maka gula darah kita juga akan kembali tinggi. Karena gula darah kita tinggi, insulin juga akan dikeluarkan, terjadi insulin spike. Dan kita akan lapar lagi. Proses ini berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Kita akan terus merasa lapar, dan biasanya, ironisnya nih, kebiasaan seperti ini itu sudah kita lakukan dari sejak kita kecil hingga kita dewasa. Biasanya gejalanya itu baru ketahuan ketika remaja. Kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa ya aku merasa lapar terus? Kenapa ya aku mager ngapa-ngapain? Kenapa ya aku kok nggak produktif? Dan merasa lemas sepanjang hari ataupun lelah sepanjang hari. Hal ini dikarenakan gula itu merupakan sumber energi yang tidak efektif untuk tubuh. Persis seperti kita mengisi bensin premium ke kendaraan kita. Lama-lama mesin bisa rusak dan bisa tersumbat. Begitu juga dengan tubuh kita. Harusnya yang menjadi sumber energi tubuh kita adalah, misalnya kita analogikan dengan Pertamax. Nah, Pertamax ini adalah keton dalam tubuh kita. Namun bagaimana cara membakar keton agar energi kita ini menjadi lebih efektif, itu kita akan simak di bahasan berikutnya. Poin kedua adalah tidak sarapan karena ingin mengurangi jumlah makanan. Nah, pendekatan ini total salah. Kenapa? Karena jika kita skip sarapan untuk mengurangi jumlah makanan, maka biasanya di siang hari dan malam hari kita akan lebih merasa lapar. Dan di siang dan malam hari, kita itu biasanya mampu menampung lebih banyak makanan daripada pagi hari. Lambung kita itu bisa meregang lebih luas untuk menampung banyak makanan. Jadi ujung-ujungnya kita akan makan lebih banyak. Jadi cara nomor 2 ini adalah cara yang sangat salah. Kategori ketiga adalah tidak makan karena intermittent fasting. Nah, intermittent fasting merupakan alasan yang paling bisa diterima untuk kita men-skip sarapan pagi. Namun, jika tidak dibarengi dengan diet keto, maka kita akan tersiksa untuk menahan lapar ketika kita melakukan intermittent fasting. Jika kita lapar terus-menerus sepanjang hari ketika berpuasa, maka rasanya diet ini hanya akan bertahan 2-4 minggu. Setelah itu, kita akan kembali ke habit makan kita yang sebelumnya. Yang paling cocok adalah intermittent fasting dikombinasi dengan diet keto. Karena diet keto ini tinggi lemak dan protein,
Maka inti dari diet keto itu adalah kita tidak lagi merasa lapar ketika kita berpuasa. Lemak sendiri merupakan penunda lapar yang terbaik yang bisa kita makan. Jadi kalau kita makan makanan tinggi lemak, biasanya kita bisa berpuasa lebih lama. Kesimpulannya, bagi kita yang tidak diet, maka sarapan pagi merupakan makanan yang paling penting untuk kita konsumsi. Namun, hal ini bisa menjadi bumerang bagi kita jika makanan pagi kita itu tidak sehat, yaitu penuh dengan karbohidrat. Hal ini akan membuat kita tidak produktif sepanjang hari. Dan biasakan sebelum sarapan, lakukanlah hal yang produktif terlebih dahulu, jangan langsung makan. Misalnya berolahraga di pagi hari atau melakukan sesuatu hal lainnya. Baru kemudian sarapan. Sarapan juga usahakan tinggi dengan karbohidrat yang kompleks dengan indeks glikemik yang rendah. Contohnya apa? Misalnya seperti nasi merah, gandum utuh, telur rebus atau telur yang digoreng. Ini merupakan kombinasi makanan yang sangat baik untuk kita konsumsi karena dia tidak men-trigger insulin, sehingga kita bisa menahan lapar hingga siang hari dan tidak ada keinginan untuk makan sesuatu yang manis-manis. Gantilah minuman kita dengan minuman yang tawar, misalnya air putih atau teh tawar ataupun kopi tawar. Bagi yang sedang diet, maka yang paling baik adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah kalori dengan jumlah banyak dan sering. Makan yang tinggi kalori namun sedikit hanya akan menyiksa diri kita sendiri, karena kita akan terus merasa lapar dan ujung-ujungnya kita akan kembali ke habit awal kita dulu. Kesimpulan yang terakhir adalah berpuasa merupakan cara diet yang paling ideal. Berpuasa tidak hanya menurunkan berat badan kita, tetapi juga memperbaiki metabolisme kita menjadi lebih baik, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menghambat lipogenesis sehingga kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita itu rendah. Bahkan berpuasa juga dikaitkan dengan turunnya resiko kanker yang terjadi pada seseorang. Namun itu akan kita bahas di video-video berikutnya. Semoga bahasan pada video ini bermanfaat. Jika memang iya, silahkan like dan subscribe dan kirim ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi dari video ini. Terima kasih.